kaumnya, mereka berduyun-duyun mendatangi Nabi Musa. "Wahai Nabi Musa, kami tak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi dari sini?" Nabi Musa berkata, "Bersabarlah, wahai kaumku." Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar mendapatkan solusi atas permasalahan kaumnya, seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 52, yang artinya, "Dan kami wahyukan perintahkan pada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar." Malam harinya Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara sembunyi-sembunyi. Waktu malam dipilih karena agar kepergian mereka tidak diketahui oleh kaum Kipti dan orang-orang Fir'aun. Keesokan harinya, kabar tentang kepergian Nabi Musa dan para pengikutnya sampai juga ke telinga Fir'aun. Fir'aun berkata, "Seenaknya saja mereka lari dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum terlalu jauh dan jumlah Bani Israel tidak terlalu banyak. Tidak sulit bagi kita untuk mengejarnya." Setelah semua disiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan membawa kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka terhenti. Kaum Musa bertanya, "Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi lautan ini." Nabi Musa berkata, "Wahai kaumku, sekali-kali kita tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhan besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Seperti yang telah disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Artinya, lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika itu, lautan terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan panjang untuk melintas. Kaum Nabi Musa kagum dan segera bergegas melintasi bentangan jalan itu. Fir'aun dan pengikutnya sampai ke tepi Laut Merah.